ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan rasa kebencian kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor menilai lewat media sosial Roy Suryo telah memotong rekaman wawancara Menteri Agama tentang pengeras suara yang diduga untuk menyebarkan rasa kebencian antar individu dan golongan. Laporan ini dilakukan setelah sehari sebelumnya Roy Suryo melaporkan Menteri Agama ke polisi dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Laporan ini kemudian ditolak Polda Metro Jaya karena tempat kejadian perkaranya di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya. Video tadi yang di handphone jam berapa? Oke, balik. Ya. Yuk, menanggapi adanya laporan dari GP Ansor, Saudara, Roy Suryo mempersilahkan jika ada yang melaporkannya. Roy menyebut tindakan itu sebagai hal yang lucu. Menurut Roy Suryo, langkah yang dilakukan sebelumnya hanya ingin membantu masyarakat. Roy membantah ingin memutarbalikkan fakta yang termuat dalam rekaman wawancara Menteri Agama tentang aturan pengeras suara. Nah, jadi saya sih menunggu saja ya, mencerahkan saja ya. Silahkan kalau memang ada upaya untuk memutarbalikkan fakta ya, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang seharusnya dilaporkan itu siapa, tapi malah justru saya yang dilaporkan ya gitu. Dan lihat, biarkan masyarakat juga nanti yang akan memastikan ya gitu, masyarakat yang nanti akan juga menilai siapa sebenarnya yang lebih benar dalam hal ini. Sementara itu, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengajak masyarakat untuk memahami secara menyeluruh surat edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Muhadjir mengatakan aturan mengenai masalah pengeras suara atau TOA yang ada di masjid atau musola dalam surat edaran Menteri Agama telah mempertimbangkan banyak hal dan bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan lingkungan dan toleransi terutama dalam hal kehidupan beragama. Untuk mengetahui informasi terkini dari laporan GP Ansor terhadap Roy Suryo terkait dengan tuduhannya terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, petang ini, Saudara, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat petang, Jona. Jona, apa saja dasar pelaporan yang akan disampaikan oleh pengurus GP Ansor ini kepada polisi? Ya, selamat petang Yasir dan saudara. Jadi memang sekitar 5 menit lagi dari pihak GP Ansor akan masuk ke SPKT Polda Metro Jaya, di mana akan melaporkan mantan Menpora terkait dengan adanya tuduhan, di mana tuduhan tersebut dianggap GP Ansor tidak berdasar. Terkait dengan adanya pernyataan atau ucapan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, bila Anda mendengarkan secara komplit, sebenarnya adalah tujuan Menteri Agama itu adalah lebih kepada pengaturan, khususnya adalah suara atau speaker TOA di masjid, di mana fokusnya adalah pengaturan desibel sebanyak 100 desibel. Dalam arti adalah jadi adanya harmonisasi. Jadi ketika kita tinggal, baik mungkin sesama mungkin masyarakat Muslim atau non Muslim, adanya rasa harmonis atau kenyamanan. Jadi tujuannya adalah lebih kepada untuk lebih kepada harmoni kepada sesama warga. Nah, tapi ada beberapa hal yang akhirnya dipelintir dan ini menjadi argumen yang akhirnya dilaporkan oleh Roy Suryo, di mana akhirnya laporan tersebut akhirnya dimentahkan oleh Polda Metro Jaya dikarenakan lokus delikti atau lokasi kejadian tidak berada di wilayah Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan adanya tujuan atau maksud dari pelaporan, saat ini saya bersama dengan Dendi Zuhairil Finsa selaku Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Notiligasi GP Ansor. Selamat sore Pak Dendi, apa kabar? Sore Mas John. Ini kan sebentar lagi akan masuk ke SPKT untuk melaporkan khususnya terkait dengan adanya ucapan dari Roy Suryo. Nah, mungkin boleh dijelaskan apa sih tujuan dan makna terkait dengan pelaporan ini? Ya, baik. Jadi begini, cuitan, editan video yang dibikin oleh terlapor ya, Saudara Roy Suryo itu memframing, mengkaburkan konteks apa yang dibicarakan oleh Menteri Agama Haji Yakut Khalil Qaumas gitu. Nah, framing ini dengan tuduhan bahwa Haji Yakut Khalil Qaumas itu menistakan agama. Padahal sampai saat ini
Menteri Agama itu masih Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Pimpinan tertinggi Ansor dan Banser seluruh Indonesia yang anggotanya cukup banyak gitu ya. Sehingga tuduhan yang dilakukan ini sangat membuat Gerakan Pemuda Ansor dan Banser itu cukup marah. Karena tidak mungkin Ketua Pemuda Islam Indonesia yang besar melakukan penistaan terhadap agamanya sendiri. Nah, editan-editan dia itu mengkaburkan konteks yang sebenarnya yang dilakukan oleh Menteri Agama adalah tentang speaker, suara, bukan persoalan menistakan agama, begitu. Terkait dengan poin-poin pelaporan hari ini, kira-kira apa saja yang ingin disampaikan? Poin-poin pelaporan kami kali ini adalah dari beberapa tweetnya yang memposting, memotong video-video. Dugaan kami video itu yang diposting dengan durasi cuma 30 detik sehingga membuat menjadi masyarakat Islam Indonesia ini gaduh gitu ya. Nah, kami melihat tuduhan mengadu domba ini kan sesuai dengan menjadi permusuhan antar individu dan kelompok sesuai dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 gitu ya, Undang-Undang ITE. Kami akan coba laporkan itu. Oke, polemik ini kan akhirnya bergulir nih ya, di mana akhirnya mungkin tanda kutip di media sosial mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mungkin Mas Dendi dari GP Ansor boleh menegaskan bahwa tidak ada niatan mungkin dari Menteri Agama yang mungkin niatan untuk menistakan agama Islam. Jadi memang ini lebih fokus kepada mungkin pengaturan audio atau mungkin toa masjid saja. Jadi memang fokusnya lebih kepada ke situ. Ya, karena Roy Suryo itu nggak ngerti konteksnya, yang diatur itu adalah soal speaker, bukan soal yang lain. Ya tidak mungkinlah menistakan agama, orang dia pimpinan organisasi pemuda Islam Indonesia terbesar. Dia ini, Gus Yakut itu adalah anak kiai, punya pesantren, cucunya kiai besar gitu. Nah, sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan untuk menistakan agamanya sendiri. Tujuannya untuk apa? Kan nggak mungkin. Tuduhan ini sangat patut diduga adalah untuk membuat gaduh, membuat permusuhan antar individu dan kelompok. Gitu. Mungkin terakhir dari Mas Dendi, mungkin apakah perlu seperti ahli bahasa, mungkin kan ini kan jadi multitafsir ya, dan di media sosial akhirnya jadi kemana-mana. Mungkin dari GP Ansor sendiri sudah memikirkan mungkin langkah-langkah, misalkan mungkin ada yang tidak terima atau mungkin ada ingin mengajukan langkah hukum misalnya. Ya, setelah kami teliti, maka kami mengajukan dari 2 alat bukti yang kami pegang, kami melaporkan. Nanti setelah ini baru kami menyiapkan saksi-saksi, sudah kami akan siapkan. Kalau dibutuhkan nanti saksi ahli akan kami siapkan juga saksi ahli. Baik ahli bahasa, ahli agama gitu ya. Karena Roy Suryo ini kan bukan bagian dari agamawan, bukan dari ahli bahasa, bukan ahli hukum juga gitu. Terima kasih banyak waktunya Mas Dendi. Itu saja ini menjadi argumen agar masyarakat mungkin tahu bahwa tujuannya adalah lebih kepada pengaturan suara di masjid saja gitu ya. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Mas Dendi Finsa dari GP Ansor, di mana itu saja tujuan pelaporan hari ini kepada mantan Menpora Roy Suryo ini lebih kepada penegasan bahwa pada dasarnya GP Ansor sama sekali tidak ada niatan melalui Menteri Agama terkait dengan penistaan agama. Jadi lebih fokus kepada pengaturan audio atau mungkin pengaturan speaker di masjid maksimal 100 desibel agar adanya harmonisasi mungkin antar masyarakat mungkin yang beragama Islam ataupun non-Islam agar tercipta kondusivitas khususnya kepada sesama warga yang ada. Terima kasih Jona Monangan atas informasinya dari Mapolda Metro Jaya.